Assalamualaikum teman-teman. Hari ini kita akan menyaksikan bagaimana hewan-hewan di luar sana bisa menjadi sahabat kita. Kita akan mengetahui dari mana keluarga anjing, keluarga kucing, dan keluarga burung ini berasal. Dan bagaimana para hewan berubah dari hewan yang diburu menjadi hewan yang dipelihara atau sebagai bahan makanan. Dan bagaimana hewan yang awalnya hanya dianggap sebagai buruan bisa dijadikan sarana transportasi dan juga bisa menjadi teman yang luar biasa. Selama berabad-abad, manusia mengubah lingkungan di sekitarnya sesuai dengan kebutuhan mereka. Mulai dari membangun tempat tinggal, sampai menemukan alat untuk memangkas gandum. Seiring meningkatnya gaya hidup, manusia sangat ahli dalam hal mendapatkan apa yang kita inginkan. Kita menyebut seekor hewan sebagai hewan ternak ketika mereka diternakan dengan memilih hewan atau tumbuhan yang memiliki sifat-sifat sesuai dengan keinginan kita, lalu mempersatukan mereka. Turunan mereka akan mewarisi sifat tersebut yang kemudian menghasilkan anak-anak yang bersifat sama pula. Begitu seterusnya dan seterusnya, sampai kita memperoleh hewan sesuai yang kita inginkan. Dan di dalam beberapa kasus butuh waktu bertahun-tahun untuk pengembang biakan yang hati-hati untuk mendapatkan hewan seperti yang kita jumpai saat ini. Kita memelihara hewan sebagai penjaga untuk menyelamatkan kita bila diperlukan, atau untuk mengawasi hewan peliharaan yang lain, dan untuk melindungi kita dari pemangsa yang ada di sekitar kita. Anjing yang bekerja sama dengan kita sebagai tim dan menjadi hewan penjaga yang baik. Ada pula hewan peliharaan lainnya yang bisa melindungi rumah kita dari hewan pengganggu yang kecil maupun yang besar. Sampai 225 tahun yang lalu, sebelum ditemukannya kereta api, kuda adalah sarana transportasi tercepat di daratan. Dan 150 tahun yang lalu, sebelum kita menemukan mobil dan juga pesawat terbang, hanya ada kuda sebagai sarana transportasi kita. Ya, beberapa hewan dipelihara untuk makanan. Dan sampai sekarang, kita masih sangat bergantung pada hewan-hewan yang kita ternakan. Pertanyaan pertama yang muncul tentu saja, apa yang dimaksud dengan ternak? Atau hewan domestik. Hewan domestik, contohnya kambing ini, sudah beradaptasi untuk hidup bersama dengan manusia. Ternak adalah proses pengembang biakan, mengasihi dan memberi makan hewan sampai ke tingkat tertentu. Kemudian mereka dikendalikan oleh manusia. Kunci utamanya adalah hewan-hewan yang sudah dijinakkan akan mudah untuk dibawa ke dalam kandang. Dan tentu saja, hewan domestik haruslah memiliki kegunaan dan manfaat yang bisa diambil oleh manusia. Seperti domba, bisa dimanfaatkan untuk membuat wool dari bulunya. Begitupun dengan lama dan alpaka. Lalu sapi memberi kita susu. Kambing juga. Dan aneka sapi, mereka juga dipotong untuk dikembangbiakan sebagai makanan. Ayam bisa dikonsumsi dan bisa pula diambil telurnya sebagai sumber makanan lainnya. Sama dengan burung onta. Ayam adalah sumber makanan yang sangat vital bagi manusia. Ada berapa banyak ayam di dunia? Jumlah ayam lebih banyak dibandingkan manusia. Ada kurang lebih sekitar 16 miliar ekor ayam yang berketok-ketok dan berkokok di balik kita. Cukup untuk setiap satu orang mendapat 3 ekor ayam. Sejumlah ayam ini juga didonasikan untuk hewan-hewan karnivora yang berada di dalam pengawasan manusia, seperti di kebun binatang. Kita akan kesulitan untuk menemukan hewan domestik di kota-kota besar. Hewan-hewan ini kebanyakan hidup di peternakan. Di peternakan terdapat yang disebut dengan ladang atau lumbung. Sebuah lumbung adalah kata lain untuk menyebut kandang hewan ternak. Ketika mereka tidak sedang dilepaskan untuk berkeliaran. Farm di dalam bahasa Inggris berarti perkebunan, yaitu lahan untuk produksi pertanian. Tumbuhan pertanian tersebut bisa berupa sayuran, rumput,
makanan, bahkan bunga-bunga. Hampir semua tumbuhan yang bisa ditanam, dimakan, dan dijual bisa kita temui di perkebunan. Pada peternakan-peternakan besar, biasanya dikembangbiakan lebih dari satu jenis hewan ternak, seperti sapi, domba, dan kuda. Semuanya bisa ditemukan. Ada pula peternakan yang berisi hewan-hewan yang lebih eksotik, seperti sapi watusi, bison, atau burung onta. Tapi hewan-hewan eksotis ini tidak sepenuhnya dianggap domestik, meskipun mereka dipelihara oleh manusia dan berusaha untuk dijinakkan. Mereka tetap saja hewan liar yang hidup di dalam peternakan. Sementara burung onta di peternakan yang memproduksi daging dan telur cenderung masih menunjukkan perilaku liar. Tampilan dan perilaku dari hewan domestik sudah dibentuk dari waktu ke waktu, menyesuaikan dengan kebutuhan pemiliknya. Ada pula hewan domestik yang kembali menjadi hewan liar, disebut hewan feral. Anjing dan kucing liar bukan hanya mereka yang tersesat atau kehilangan pemiliknya, namun juga hewan yang terlahir di alam liar, tapi sudah beradaptasi untuk hidup di lingkungan manusia. Kalian bisa mengadopsi hewan liar, namun resikonya adalah kita perlu menghadapi sikap liar yang dimilikinya. Setelah ini, kita akan bertemu dengan hewan yang liar dan domestik sekaligus. Jangan kemana-mana ya teman-teman.